Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan program Sahabat Doa. Kalau saudara rindu kami menjadi sahabat doa bagi saudara melalui program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian kami menjadi sahabat doa bagi saudara. Jika saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala permohonan dan pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan, sehingga saudara akan menaikkan doa-doa saudara dengan penuh iman dan keyakinan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada setiap saudara. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Puji Tuhan saudara. Topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang akan membangkitkan iman kita dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah tentang Allah mendengar doa kita. Doa-doa kita naik ke hadirat Tuhan. Tentu saja menjadi pertanyaannya, apakah semua doa-doa itu naik ke hadirat Tuhan? Apakah semua doa-doa itu dijawab oleh Tuhan? Tentu saja tidak. Doa yang bagaimana yang akan dijawab oleh Tuhan? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Saya rindu kita belajar kebenaran dan prinsip firman Tuhan. Doa yang seperti apa yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan? Atau doa yang bagaimana yang harus kita naikkan kepada Tuhan, sehingga doa kita itu naik di hadirat Tuhan, sehingga doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Nah saudara, di dalam konteks firman Tuhan yang telah saya bacakan kepada setiap saudara, itu adalah kisah tentang Kornelius, seorang perwira pasukan, dan dia bukan orang Israel saudara. Tetapi sekalipun dia bukan orang Israel, bukan keturunan dari umat Tuhan secara lahiriah, tetapi hal yang sangat luar biasa dikatakan di ayat 4, bahwa Allah menyatakan diri kepada dia. Malaikat Tuhan datang kepada dia, lalu kemudian malaikat Tuhan itu berkata dan memanggil dia, "Kornelius." Lalu kemudian ayat 4 saudara, dia menjawab, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Doa-doanya naik ke hadirat Tuhan dan Allah mengingat dia. Allah menjawab doa-doa dan pergumulannya. Allah menjawab kerinduan-kerinduannya. Segala doa pergumulannya dijawab oleh Tuhan. Tentu saja saudara, kalimat firman Tuhan yang mengatakan bahwa doa Kornelius dijawab oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan dia, Tuhan mengingat dia. Segala seruan dan doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita juga rindu mengalaminya. Biarlah setiap doa saudara dijawab Tuhan, saudara diingat oleh Tuhan, saudara diperhatikan oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, doa yang bagaimana yang dinaikkan oleh Kornelius?
Di dalam video ini, saudara, di dalam channel ini, melalui video-video setiap harinya, kita menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Dan sekarang untuk menjadikan doa kita lebih efektif, kita akan belajar doa yang bagaimana selain kita berdoa setiap hari, selain saudara berlangganan dengan channel ini, dan kemudian secara rutin saudara berdoa setiap hari. Saya menopang saudara di dalam doa. Kita bersepakat berdoa berseru kepada Tuhan. Di samping itu doa yang bagaimana yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, apa yang menjadi alasan doa-doa Kornelius dijawab? Sehingga doanya sampai di hadirat Tuhan dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatakan bahwa doa-doanya sampai di hadirat Tuhan dan doanya dijawab. Di ayat 2 dikatakan, saudara, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi Kornelius ini, saudara, dia orang yang hidup dalam kebenaran. Ia hidup dalam kesalehan. Itu sebabnya doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Jadi selain dia berdoa, dia juga menjalani kehidupannya dalam kesalehan, dalam kebenaran. Padahal dia seorang perwira pasukan, orang yang berjabatan tinggi, saudara. Tetapi dalam jabatannya yang tinggi, dia tetap bisa mempertahankan hidup dalam kebenaran. Ada begitu banyak orang, sebelum berhasil semuanya baik-baik saja. Sebelum berhasil, dia hidup dekat dengan Tuhan, hidup setia ikut Tuhan, takut akan Tuhan. Tetapi begitu berhasil, akhirnya keberhasilan itu yang menjauhkan dia daripada Tuhan. Tetapi yang luar biasa, saudara, Kornelius ini, dia orang yang berhasil, namun dalam keberhasilan pun dia tetap hidup saleh. Dia tetap hidup takut akan Allah. Bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah saudara sedang menjalani hidup dalam kesalehan? Saudara rindu doa-doa saudara dijawab, saudara rindu seruan-seruan saudara diperhatikan oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, apakah saudara hidup dalam kebenaran dalam saudara menjalani kehidupan saudara? Ada begitu banyak orang berdoa, saudara, gampang untuk berdoa, tetapi hidup mereka tidak menggambarkan hidup dalam kesalehan, sehingga doa-doa mereka tidak pernah diwujudkan oleh Tuhan. Kalau saya dan saudara rindu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, maka selain berdoa, hiduplah dalam kesalehan. Kornelius bukan hanya hidup dalam kesalehan, saudara, tetapi yang luar biasa dikatakan ayat 2 tadi. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Bukan hanya dia yang hidup dalam kesalehan, tapi dia malah bisa membimbing, bisa memimpin keluarganya hidup takut akan Allah. Itu sebabnya doa-doanya naik di hadirat Tuhan, saudara. Karena dia bisa hidup dalam kebenaran dalam segala situasi, bahkan dia bisa memimpin keluarganya hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Kalau kita rindu melihat campur tangan Tuhan di tengah keluarga kita, saudara, Allah menjawab doa-doa dan seruan kita di tengah keluarga kita. Mari hidup benar dan pimpinlah keluarga saudara hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan. Keluarga-keluarga yang hidup benar, hidup saleh akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya dia, sampai keturunannya akan dijawab oleh Tuhan. Saya mengingat kesaksian seorang hamba Tuhan, saudara, di mana ketika dia tarik dari bapa leluhurnya, maka ketemulah bahwa kalau tidak salah sampai keturunan ke-13 semuanya mereka berhasil, semuanya mereka diberkati oleh Tuhan. Dan ketika dilihat oleh hamba Tuhan ini ke atas, dia lihat kakek neneknya terus sampai keturunan ke-13, maka semuanya adalah orang-orang yang hidup dalam kesalehan, hidup dalam kebenaran. Keluarga-keluarga mereka adalah keluarga yang berhasil dalam politik. Keluarga mereka adalah keluarga yang berhasil dalam
sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Keluarga mereka adalah keluarga yang berhasil sebagai hamba Tuhan dan sebagainya. Dan ketika ditelusuri saudara, mereka semuanya adalah orang yang hidup dalam kebenaran dan mampu memimpin keluarganya hidup benar. Itu sebabnya dari keturunan sampai keturunan, dari keturunan sampai keturunan, mereka semuanya berhasil. Doa-doa dan seruan mereka dijawab oleh Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami keberhasilan, hiduplah dalam kebenaran dan pimpinlah keluarga saudara hidup di dalam kebenaran. Itu yang pertama. Kenapa doa Kornelius naik di hadirat Tuhan? Karena dia hidup dalam kebenaran dan dia mampu memimpin keluarganya hidup dalam kebenaran. Kemudian selanjutnya saudara, yang menjadi alasan doa-doa Kornelius naik di hadirat Allah, masih ayat 2 dikatakan ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dia orang yang suka berkorban saudara. Dia orang yang rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan saudara, dia dikatakan di sini bahwa dia banyak berkorban, dia banyak bersedekah. Dia seorang yang rela berkorban bagi umat-umat Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, saudara tidak bisa egois saudara. Ketika Tuhan memberkati saudara, maka saudara juga harus menyalurkan berkat Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Saudara harus menyalurkan berkat Tuhan kepada pekerjaan Tuhan. Saudara harus menyalurkan berkat Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hiduplah menjadi saluran berkat. Itu yang dilakukan oleh Kornelius sehingga dia mengalami berkat Tuhan dan doa-doanya dijawab, di mana dia banyak memberi sedekah, banyak memberi, banyak menyalurkan berkat Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang rela berkorban, rela untuk memberkati orang lain, maka saudara akan semakin mengalami berkat Tuhan. Kemudian selanjutnya saudara, di ayat yang kedua masih, ia seorang yang saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan yang ketiga, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi dia seorang anak Tuhan yang senantiasa, artinya konsisten, rutin, selalu berdoa kepada Allah. Itu sebabnya doanya dijawab, karena dia seorang anak Tuhan yang konsisten berdoa. Ada begitu banyak orang yang berdoa saudara, tetapi sebelum menerima jawaban doa, dia sudah berhenti berdoa. Ada begitu banyak orang yang berseru kepada Tuhan, tetapi sebelum melihat jawaban Tuhan, dia sudah berhenti berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dia tidak menerima dan tidak mengalami jawaban daripada Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara. Kalau saudara rindu doa saudara naik di hadapan Tuhan, konsistenlah berdoa, senantiasalah berdoa, tetaplah berdoa, jangan pernah menyerah. Sekalipun sampai hari ini doamu belum dijawab, konsistenlah berdoa, tetaplah berdoa. Jadikan channel Sahabat Doa ini menjadi channel Sahabat Doa saudara. Berlanggananlah dengan channel ini, dengan mensubscribe dan tekan tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan melalui channel ini. Biarlah saudara diberkati melalui channel ini saudara. Biarlah kita setiap hari bersama-sama berdoa, bersepakat bersama. Kami akan terus menopang saudara di dalam doa. Namun demikian, jalanilah hari-hari saudara dengan hidup dalam kesalehan dan kebenaran. Pimpin keluarga saudara untuk hidup dalam kebenaran. Jalani hidup saudara, jalani hari-hari saudara dengan rela berkorban, dan jalani hari-hari saudara dengan senantiasa berdoa. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Saya akan berdoa bagi saudara, saya akan menopang saudara dalam doa. Kita akan berdoa bersama saudara, di dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara, mari kita naikkan kepada Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam doa. Dan saya percaya saudara,
Setelah saudara mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan, iman saudara dibangkitkan saat ini. Percayalah saudara bahwa apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, apapun beban saudara, apapun yang saudara rindukan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, Dia sanggup mengerjakannya, dan Allah mau mengerjakannya ketika kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Itu sebabnya percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Percayalah bahwa Dia peduli kepada saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun kehidupan saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, ketika saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman keyakinan, dan ketika saudara datang kepada Tuhan dengan ketekunan, pantang menyerah, terus berdoa, terus memohon di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan waktu yang terbaik yang sudah Dia tetapkan bagi kita, saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mari kita datang kepada Dia dengan ucapan syukur. Mari kita datang kepada Dia dengan penyembahan. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Dia Allah yang kepadanya kita berseru. Terlebih dahulu muliakan Dia sebelum kita berseru kepadanya, saudara. Mari kita bersyukur dan muliakan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa datang di hadirat-Mu, bermohon di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami akan menaikkan doa-doa kami, terlebih dahulu kami panjatkan syukur kami bagi-Mu. Terlebih dahulu kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang lebih tahu ya Tuhan, daripada kami sendiri tahu segala kerinduan kami, segala kebutuhan kami, segala pergumulan kami. Namun pun demikian Engkau mendorong kami untuk berseru kepadamu. Itu sebabnya saat ini kami datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat waktu ini, dan kami mau menyembah Engkau. Kami mau bersyukur buat kasih karunia-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup dan Dia peduli untuk menyembuhkan saudara. Mari saudara, jika saat ini saudara mengalami satu sakit penyakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan mereka. Saat ini mereka datang kepadamu dengan penuh iman. Saat ini mereka datang kepadamu dengan seruan mereka. Sembuhkan kiranya mereka ya Tuhan. Engkau sanggup. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, Engkau berkata bahwa Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Artinya hari ini pun Engkau menyembuhkan ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan kiranya anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, mereka sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka, apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan mereka. Kalau ada mereka saat ini yang sedang terinfeksi virus, Bapa di sorga, sembuhkan
mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini sedang mengalami sakit asam lambung, dalam nama Yesus sembuhkan mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang sedang mengalami sakit kanker ginjal atau apapun, diabetes, apapun yang menjadi penyakit mereka, kolesterol ya Tuhan, hamba berdoa, kerjakan kesembuhan, kerjakan pemulihan, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, percayalah bahwa Allah kita yang peduli, Allah kita yang sanggup, Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini kuasanya sedang bekerja untuk menyembuhkan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara mujizat kesembuhan yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga bisa diberkati dan dikuatkan melalui kesaksian saudara. Saudara disembuhkan, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, supaya Engkau tetap menjamin kesehatan mereka. Anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat, tetaplah jamin kesehatan mereka Bapa. Kerjakan terus kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Mungkin ada keluarga mereka yang sedang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau sanggup melakukan mujizat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa buat keadaan ekonomi saudara, buat usaha, bisnis, dan pekerjaan saudara. Mari datang kepada Tuhan, menyerahkan segala keberadaan ekonomi saudara, dan menyerahkan segala pekerjaan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, Tuhan kiranya memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Engkau yang tahu bagaimana keadaan ekonomi anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu di masa pandemi ini. Mungkin begitu banyak anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, tetapi Engkau Allah yang membela mereka di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini yang terlilit hutang. Tuhan, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dalam keadaan ekonomi yang sulit, ajar anak-anak-Mu tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Ajar anak-anak-Mu tetap mengandalkan Engkau dan berharap kepadamu bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat segala usaha, pekerjaan, bisnis anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau yang campur tangan. Biarlah Engkau memberkati segala usaha anak-anak-Mu. Ajar mereka mengandalkan Engkau dan berharap kepadamu dalam segala usaha pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis mereka, biar sekalipun di masa pandemi ini mereka bisa tetap bertahan, bahkan semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis anak-anak-Mu. Jika ada mereka yang saat ini butuh modal, Tuhan sediakan modal ya Tuhan bagi mereka. Tuhan buka jalan dan berkati semua para pekerja mereka juga untuk mengabdi, melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa
buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu. Berkati para medis ya Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan kiranya memberkati mereka, menjagai, melindungi, menyertai dan memberkati mereka ya Tuhan, tenaga medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak-Mu sebagai pegawai negeri sipil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, pakai mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Berkati juga para petani. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan yang campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, supaya apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik, berkembang, dan satu saat mereka akan menuai apa yang mereka tanam dan apa yang mereka usahakan. Berkati para petani ya Tuhan, berkati para buruh juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sekali lagi kami berdoa buat para pengusaha, para pebisnis dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga rindu berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang berharap dan berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya doa-doa kami, seruan kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Saudara, saat ini mungkin ada pergumulan saudara, ada kerinduan saudara, ada penyakit saudara yang saat ini saya tidak tahu dan saat ini belum disebutkan. Saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara dalam doa. Naikkan segala kerinduan saudara, naikkan segala beban dan persoalan kehidupan saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mereka berseru ya Tuhan buat segala kerinduan mereka. Mereka berseru ya Tuhan buat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, Tuhan campur tangan dalam segala permohonan mereka, dalam segala kerinduan mereka, dalam segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan apa yang kami rindukan, dan Engkau Allah yang tahu yang terbaik bagi kami. Berkati anak-anak-Mu dalam segala kerinduan mereka. Berkati anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melakukan mujizat-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, firman Allah berkata, berdoalah bagi kesejahteraan kota tempat di mana kamu aku buang. Saat ini saudara, kita ada di Indonesia tercinta ini. Firman Tuhan berkata bahwa kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan-Mu. Saat ini saya rindu kita berdoa bagi bangsa ini. Kita berseru bagi bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya saudara, mari kita berseru bersama, bersyafaat bersama. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati bangsa kami ini. Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati keadaan ekonomi bangsa kami, berkati keadaan politik dan keamanan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, biar bangsa ini dipulihkan ya Tuhan. Biar bangsa ini semakin maju dan semakin berkembang
di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus berkati bangsa kami, keadaan ekonomi, keamanan, politik bangsa kami. Tuhan kiranya yang memulihkan. Kami berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan, buat Bapak Jokowi, buat Wakil Presiden, buat para menteri, buat wakil-wakil rakyat, gubernur, camat, kepala desa, dan sampai jajaran terendah. Tuhan jamah lawat dan berkati mereka semuanya ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan saat ini. Biar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, dan mereka membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat situasi pandemi yang ada saat ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memulihkan, sehingga situasi pandemi ini segera bisa berakhir dan semuanya bisa berubah normal kembali di dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan di masa-masa pandemi ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu saat ini Bapa. Kami juga berdoa, kami bermohon buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan memberkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar gereja-Mu menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Berkati ya Tuhan semua organisasi gereja yang ada untuk menjadi alat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Berkati gereja-Mu, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan, pakai mereka dan berkati kehidupan umat-umat-Mu untuk menjadi saksi terang dan garam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan di bangsa ini, baik di kota, baik di pelosok sekalipun. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu. Berkati semua organisasi gereja yang ada di bangsa kami ini. Pakai ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu, untuk menjangkau bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya doa-doa kami. Kami percaya permohonan kami. Engkau Allah yang telah mendengar. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan. Engkau Allah yang berkuasa mewujudkan segala doa-doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa anak-anak-Mu. Inilah permohonan-permohonan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan, percaya saudara, mujizat Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan saudara. Percaya bahwa Dia mendengar dan Dia sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita. Kalau saat ini saudara sudah mengalami mujizat Tuhan, silahkan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami. Tuliskan di kolom komentar video ini saudara, sehingga anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati, dikuatkan melalui kesaksian saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman yang baru. Dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara.
Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Kasih karunia Tuhan tetap berlimpah di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.